Jahat, teganya suamiku tuduh aku berselingkuh. Namaku Karin, usiaku kini sudah memasuki kepala 3. Usia yang oleh banyak orang dianggap sebagai batas waktu untuk membangun keluarga. Bahkan jika berada di kampung aku mungkin sudah dijuluki perawan tua. Namun, aku memang belum merasa perlu untuk menikah. Kesibukanku mengelola butik yang berkembang pesat membuatku tidak terpikir untuk mencari pasangan. Berbeda denganku, sahabatku Sarah memiliki pandangan lain. Dia selalu resah setiap kali kami bertemu, dan nasihat tentang pernikahan menjadi tema utama dari pembicaraan kami dalam beberapa bulan terakhir. Sarah telah menikah sejak usia 25 tahun, dan kini memiliki 2 anak yang lucu. Baginya, keluarga adalah segalanya. Dan melihatku yang masih asyik mengurus butik tanpa ada tanda-tanda ingin menikah, membuatnya semakin khawatir. Rin, kamu itu sudah 30 tahun. Loh, kamu gak pengen nikah? Sarah memulai percakapan suatu sore, saat kami sedang duduk di sebuah kafe. Aku tersenyum dan menyeruput kopiku, mencoba mengabaikan desakan halusnya. Sarah, aku sudah bilang kan, aku belum kepikiran. Lagi pula, aku suka dengan hidupku sekarang. Menikah itu bukan solusi atas semua masalah, kan? Jawabku sambil bercanda. Sarah menggeleng, wajahnya serius. Bukan begitu Rin. Tapi kamu harus pikirin masa depan. Kapan kamu mau punya keluarga? Kamu harus punya seseorang yang bisa mendampingi kamu. Membantu kamu mengurus butik, mengurus rumah, anak-anak nanti. Setiap kali Sarah bicara soal pernikahan, aku merasa seperti seorang anak kecil yang dimarahi ibunya. Bagiku, pernikahan adalah sesuatu yang perlu dipikirkan matang-matang, bukan karena dorongan usia atau tekanan sosial. Namun, aku tidak bisa sepenuhnya menolak kebenaran yang disampaikan Sarah. Meskipun aku jarang mengakuinya, ada kalanya aku merasa kesepian. Teman-temanku, satu persatu sudah menikah, memiliki anak, dan sibuk dengan kehidupan rumah tangga mereka. Aku nggak mau kamu terus-terusan sibuk kerja sampai lupa buat cari pasangan Rin. Setidaknya, coba kenalan dengan seseorang, Rin. Siapa tahu ada yang cocok. Tambah Sarah, kali ini lebih lembut. Aku hanya tersenyum lagi, kali ini lebih dalam. Sebenarnya, jauh di dalam hati, aku mulai berpikir, mungkin Sarah ada benarnya. Namun, siapa yang bisa cocok denganku? Aku bukan tipe yang mudah jatuh cinta. Aku selalu memprioritaskan karir, usaha, dan impianku untuk mengembangkan butik. Bagiku, cinta seringkali berujung pada komplikasi yang tidak perlu. Beberapa minggu kemudian, Sarah datang lagi menemuiku dengan satu ide baru yang ia anggap sebagai solusi tepat untukku. Rin, aku punya kenalan nih. Namanya Ricky, dia vokalis band, kata Sarah suatu hari dengan nada penuh semangat. Aku yang sedang asyik melihat-lihat desain baju baru di laptop, hanya mengangkat kepala sekilas. Ricky, vokalis band, ulangku dengan nada ragu. Dia keren, Rin. Penampilannya memang sedikit flamboyan, tapi dia serius kok. Aku pikir kamu cocok dengannya, tambah Sarah. Sarah, aku rasa Ricky bukan tipeku. Kamu tahu sendiri kan, aku gak suka pria yang terlalu terbuka dan terlalu gaul gitu. Jawabku tegas. Lagi pula, aku dengar dia punya banyak mantan pacar. Aku gak mau punya hubungan dengan pria yang masa lalunya terlalu rumit. Namun, Sarah tak menyerah. Ricky memang punya banyak mantan, tapi dia sudah berubah. Rin, dia serius kali ini. Lagi pula, apa salahnya mencoba? Aku yakin kamu gak akan menyesal. Desakan dari Sarah semakin intens. Setiap kali kami bertemu, topik Ricky selalu muncul. Dia yakin bahwa aku dan Ricky akan menjadi pasangan yang baik, meski aku tetap merasa ragu. Tapi akhirnya, setelah beberapa minggu terus-menerus dibujuk, aku mulai goyah. Mungkin ini waktunya untuk mencoba sesuatu yang baru. Siapa tahu, Ricky tidak seburuk yang kupikirkan.
Dan meski aku masih ragu, aku menerima tawaran Sarah untuk bertemu Ricky. Dengan perasaan setengah hati, aku setuju untuk menjalani perkenalan itu. Tidak ada salahnya mencoba, bukan? Dan begitulah, hubungan singkatku dengan Ricky dimulai. Kami hanya pacaran selama 2 bulan sebelum akhirnya menikah. Tepat seperti yang Sarah katakan, Ricky tampak serius. Dia menunjukkan perhatian dan keinginan yang besar untuk segera menikah. Awalnya, aku merasa ragu, namun lambat laun, perhatian yang ia berikan membuatku mulai luluh. Bagaimanapun, aku juga tidak ingin menghabiskan sisa hidupku sendiri. Hanya butuh 2 bulan bagi kami untuk memutuskan menikah. Sebuah keputusan yang terasa terlalu cepat bahkan bagiku. Kita kan sudah sama-sama dewasa. Rin, ngapain lama-lama pacaran? Kata Ricky suatu malam ketika kami berbicara serius tentang masa depan hubungan kami. Dia menatapku dengan sorot mata yang penuh keyakinan, seolah-olah pernikahan adalah jalan satu-satunya bagi kami. Kata-katanya begitu tegas, namun penuh kelembutan, seakan ia tak ingin memberi ruang bagiku untuk menolak. Aku terdiam. Kata-katanya membuatku berpikir ulang. Di usiaku yang sudah 30 tahun, apakah aku masih punya waktu untuk mempertimbangkan semuanya dengan terlalu lama? Ricky terus mendesakku, dan meskipun ada rasa ragu, aku mulai luluh dengan perhatian yang ia tunjukkan. Dia tampak serius, penuh semangat dalam setiap rencana yang ia paparkan. Ia bahkan sudah berbicara tentang bagaimana rumah yang akan kami tinggali, anak-anak yang akan kami besarkan bersama. Ada rasa hangat yang mulai muncul dari ketidakpedulianku sebelumnya. Di balik gaya hidupnya yang terlihat penuh gemerlap sebagai vokalis band lokal, Ricky ternyata bisa menunjukkan sisi lain yang membuatku merasa nyaman. Meski aku tahu latar belakang kehidupannya dan cerita-cerita tentang mantan-mantannya, aku mulai melihat sisi Ricky yang penuh komitmen. Akhirnya, aku menuruti kata-katanya. Pernikahan itu tiba lebih cepat dari yang kuharapkan. Persiapan yang sederhana, tanpa pesta besar, hanya dihadiri keluarga dan beberapa teman dekat. Meskipun tidak ada kemewahan, aku merasakan kehangatan dalam perayaan itu. Ada rasa bahagia yang perlahan mulai tumbuh di dalam hatiku, terutama saat melihat Ricky yang tampak bahagia dan penuh semangat. Di pesta pernikahan itu Sarah datang dan memberikan ucapan selamat padaku. Selamat, ya Rin. Aku tahu kamu akan bahagia dengan Ricky, kata Sarah saat ia memelukku di hari pernikahanku. Senyumnya begitu tulus. Seakan ia yakin bahwa keputusan yang aku buat adalah yang terbaik. Aku ingin percaya padanya, pada kata-katanya, dan pada kehangatan yang kurasakan saat itu. Namun, di sela-sela kebahagiaan yang tampak itu, ada bagian dari diriku yang tetap meragu. Apakah aku membuat keputusan yang tepat? Apakah Ricky benar-benar lelaki yang bisa menjadi pendamping seumur hidupku? Pernikahan kami di awal terasa seperti mimpi yang menyenangkan. Ricky berubah menjadi suami yang penuh perhatian, selalu memastikan aku merasa nyaman dan bahagia. Dia bahkan mengurangi kegiatan bandnya untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersamaku. Kami mulai menikmati waktu sebagai pasangan suami istri yang baru, menjalani rutinitas sehari-hari dengan penuh kasih sayang. Tak disangka, hanya dalam waktu 3 bulan setelah pernikahan, aku hamil. Berita itu datang sebagai kejutan yang luar biasa. Di satu sisi, aku merasa sangat bahagia, karena menjadi ibu adalah hal yang memang pernah kuimpikan. Di sisi lain, aku juga sedikit cemas, karena ini terasa begitu cepat. Namun, melihat wajah Ricky yang penuh kebahagiaan saat mengetahui kabar kehamilanku, aku merasa lega. Keiza, itu nama yang bagus kan? Kata Ricky ketika kami mulai membicarakan nama untuk anak pertama kami. Keiza, yang artinya anugerah, benar-benar mencerminkan perasaan kami saat itu. Kehadiran Keiza membuat rumah tangga kami semakin harmonis. Ricky selalu ada di sampingku dan Keiza memberikan perhatian lebih pada kami. Aku mulai mencintai Ricky perlahan. Kecemasan yang semula menyelimuti pernikahan kami mulai hilang, seiring dengan perhatian yang terus ia berikan. Kami menjalani hidup seperti pasangan yang bahagia.
Segala hal tampak berjalan dengan baik. 2 tahun pernikahan berlalu dengan cepat. Keiza kini berlari-lari kecil di rumah, mengisi ruang dengan tawa dan keceriaan yang seakan menjadi pengikat kebahagiaan kami. Ia tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria, membawa kebahagiaan yang tak terukur. Aku dan Ricky mengasuhnya dengan penuh cinta. Meskipun terkadang aku merasa bahwa ada sesuatu yang berubah. Awalnya, aku tak bisa menunjuk apa tepatnya yang terasa ganjil. Namun, semakin hari, perasaan itu semakin jelas. Ricky, suamiku, yang dulu begitu perhatian dan peduli, kini mulai sering menghilang di malam hari. Alasannya selalu sama, kerjaan band, katanya. Ricky kembali aktif bermusik setelah Keiza lahir, dan aku menganggap itu wajar. Ia memang seorang musisi, dan aku berusaha mendukung karirnya. Namun, jadwal manggungnya semakin bertambah. Ia semakin sering pulang larut malam, terkadang melewatkan makan malam bersama keluarga. Aku mencoba memahami. Aku tahu betapa kerasnya dunia hiburan, dan aku tak ingin menjadi istri yang mengekang. Tapi, ada satu hal yang terus mengusikku, aroma parfum wanita yang asing dari bajunya. Pada awalnya, aku berusaha menyangkal ketakutanku. Aku tidak ingin buru-buru menuduh tanpa bukti. Mungkin itu hanya aroma dari orang yang tidak sengaja bersentuhan dengannya di tempat kerja, pikirku. Tapi setiap kali ia pulang, aroma itu semakin kuat dan konsisten. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Ricky tak lagi seperti dulu, lebih sering cuek dan jarang sekali menghabiskan waktu di rumah. Kebersamaan kami terasa hambar, dan percakapan kami hanya sebatas hal-hal umum, tanpa kedekatan emosional. Suatu malam, ketika Ricky pulang lebih larut dari biasanya, ia tampak lebih lelah dari biasanya dan langsung tertidur di ruang tamu. Aku mencoba membangunkannya agar ia pindah ke kamar, namun ia tetap tertidur pulas di sofa. Ponselnya tergeletak di atas meja. Ada dorongan kuat dalam diriku untuk membuka ponsel itu. Tangan-tanganku gemetar, rasa bersalah menyelimutiku. Aku tahu, ini melanggar privasinya. Tapi rasa curiga yang selama ini kupendam begitu kuat, hingga mengalahkan logikaku. Aku membuka ponselnya dan langsung menuju ke aplikasi pesan. Aku tak menyangka akan menemukan banyak pesan dari seorang wanita yang tak kukenal bernama Lisa. Pesan-pesan itu tidak bisa disalahartikan. Kata-kata mesra dan romantis memenuhi layar, bercampur dengan foto-foto mereka berdua sedang bermesraan. Tawa mereka, senyuman Ricky yang biasanya hanya untukku, kini ada dalam foto-foto itu bersama wanita lain. Hatiku mencelos. Rasanya seperti jantungku terhenti sejenak. Napasku tercekat saat aku hampir membuka foto-foto lainnya. Tapi tiba-tiba, Ricky terbangun. Matanya langsung menyala ketika melihatku memegang ponselnya. Dalam sekejap, ia merampas ponsel itu dari tanganku dengan kasar. "Apa yang kamu lakukan?" tanyanya dengan nada tajam, penuh kemarahan. Aku terdiam, lidahku keluh. Air mataku sudah menggenang di pelupuk mata. Aku tak tahu harus berkata apa. "Kamu kok berani-beraninya ngecek ponselku tanpa izin? Apa kamu gak percaya sama aku?" Lanjutnya, suara Ricky semakin tinggi. Ia tampak justru menyerangku. Mencoba membalikan keadaan seolah akulah yang bersalah. Aku mengumpulkan keberanian untuk berbicara, meski suaraku terdengar bergetar. "Ricky, siapa Lisa?" Seketika, ekspresinya berubah. Wajahnya yang semula penuh kemarahan kini tampak terkejut dan gugup. Dia terdiam sesaat, tapi aku bisa melihat kegelisahan di matanya. "Lisa, dia cuma teman band. Rin, kamu gak usah mikir yang aneh-aneh." "Teman band?" Aku mengulang kata-katanya dengan nada tidak percaya. "Teman band yang kamu kirimi pesan mesra? Teman band yang kamu peluk dan cium di foto-foto itu?" Ricky mengalihkan pandangannya, tak mampu menatapku. Dia mencoba menjelaskan, namun kata-katanya terdengar seperti kebohongan. "Itu cuma salah paham. Foto-foto itu nggak ada artinya. Aku sayang sama kamu, Karin.
Kamu istri dan ibu dari anakku. Tapi kata-katanya tak bisa menghapus rasa sakit yang kurasakan. Ada jurang yang semakin lebar antara kami, dan kebohongan Ricky hanya memperburuk segalanya. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan. Pengkhianatannya atau usahanya untuk menutupinya dengan kebohongan yang begitu jelas. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Ricky kembali ke kamar dengan ponselnya, dan aku tertinggal dengan perasaan hancur. Keiza tertidur lelap di kamarnya, tak menyadari badai yang sedang menerpa orang tuanya. Aku menatap langit-langit kamar, berpikir, apa yang harus aku lakukan? Ricky mungkin mencoba menutupi perselingkuhannya, tapi hatiku sudah tahu kebenarannya. Esok paginya, Ricky bertingkah seolah tak ada yang terjadi. Ia berusaha bersikap normal di depan Keiza, tapi aku tak bisa lagi memandangnya seperti dulu. Setiap kali aku menatap wajahnya, bayangan wanita lain menghantuiku. Setiap senyum yang ia berikan terasa palsu, dan aku tidak bisa lagi mengabaikan rasa sakit yang perlahan-lahan menggerogoti hatiku. Keiza adalah satu-satunya yang membuatku tetap bertahan, setidaknya untuk saat ini. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, aku harus mengambil keputusan. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan Ricky. Perselingkuhan ini telah merusak kepercayaan yang pernah kubangun untuknya, dan aku tidak yakin apakah hubungan kami bisa diperbaiki. Di saat aku masih merasakan emosi, tiba-tiba aku kaget saat Ricky memelukku dari belakang. Kamu masih marah sayang. Namun, amarahku lebih besar. Ricky, kamu mikir tidak wanita mana yang tidak marah suaminya selingkuh? Siapa Lisa? Kenapa kamu selingkuh di belakangku? Aku menatapnya dengan penuh kekecewaan. Ricky tidak bisa mengelak. Wajahnya memucat, tapi ia mencoba mengalihkan kemarahanku dengan berjanji akan memutuskan hubungan dengan Lisa. Dia tahu, berdasarkan perjanjian pranikah kami, jika salah satu dari kami ketahuan berselingkuh, maka dia tidak akan mendapatkan harta apapun dari pernikahan ini. Baik, aku akui aku salah Rin, tapi aku janji akan berubah. Aku akan menjauhi Lisa, katanya dengan nada memohon. Saat itu, aku merasa dia tulus. Aku memutuskan untuk memberinya kesempatan kedua demi Keiza dan keluarga kecil kami. Setelah malam pertengkaran itu, kehidupan kami tampak berangsur membaik. Ricky tiba-tiba menjadi suami yang sempurna. Dia tidak lagi pulang larut malam, selalu hadir di rumah saat makan malam, bahkan menghabiskan waktu lebih banyak bersama Keiza. Setiap hari, ia mengantar dan menjemput Keiza dari sekolah, membantu mengerjakan tugas rumah, dan meluangkan waktu untuk bermain dengannya. Di saat yang sama, Ricky juga lebih sering memperhatikanku, membawakan bunga tanpa alasan, mengajakku makan malam romantis, dan menunjukkan cinta yang dulu pernah kurasakan di awal pernikahan kami. Keperhatianannya terasa begitu nyata, seolah ia benar-benar menyadari kesalahannya dan ingin memperbaiki segalanya. Namun, meskipun di permukaan hubungan kami terlihat membaik, jauh di lubuk hatiku, kecurigaan itu tak pernah sepenuhnya hilang. Aku masih ingat jelas isi pesan-pesan dari Lisa, dan meskipun Ricky menghapus semua jejaknya, aku tidak bisa melupakan rasa sakit yang dulu menghantamku. Apakah benar Ricky telah berubah? Atau ini semua hanya taktik untuk meredakan kemarahan dan kecurigaanku? Rin, maafkan aku ya, untuk semua kesalahanku kemarin. Aku benar-benar ingin berubah untuk kamu dan Keiza, katanya suatu malam, sambil memelukku erat. Aku membalas pelukannya, mencoba menenangkan hati yang masih resah. Ya, aku harap kita bisa memperbaiki semuanya, Ricky, jawabku pelan. Namun, satu hal yang selalu mengusikku adalah ketenangan Ricky yang berlebihan. Seolah-olah, setelah satu kali kejadian itu, semuanya telah kembali sempurna. Tidak ada rasa bersalah yang ia tunjukkan selain kata-kata maaf di awal. Bagiku, itu terasa aneh. Ia begitu cepat kembali ke rutinitas. Tanpa kesulitan, tanpa usaha lebih untuk meyakinkanku. Hari itu dimulai seperti biasa. Ricky mengatakan ia harus pergi keluar kota untuk acara band,
Sebuah alasan yang sudah sering ia gunakan belakangan ini. Sementara itu, aku menghabiskan hari dengan merawat Keiza yang semakin lincah berlarian di sekitar rumah. Tidak ada firasat buruk yang menghantuiku, dan hari itu terasa seperti hari-hari biasa lainnya. Namun, sore itu ketenangan yang kurasakan berubah menjadi mimpi buruk. Saat sedang bermain bersama Keiza di ruang tamu, aku mendengar ketukan di pintu. Aku mengintip dari jendela dan melihat Dani, teman lama Ricky. Dani sering datang ke rumah sebelumnya bersama Ricky, jadi aku tak merasa curiga sama sekali. Tanpa ragu, aku membuka pintu. "Hai, Dani. Ada apa?" "Ricky sedang tidak di rumah," kataku dengan nada ramah. Dani tersenyum, tapi ada sesuatu yang aneh di matanya. Sebuah kilatan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. "Nggak apa-apa, Karin. Aku cuma mau mampir sebentar," katanya, mencoba melangkah masuk tanpa diundang. Keanehan itu mulai terasa lebih jelas ketika Dani tiba-tiba mendekat dan mencoba memelukku. Aku terkejut dan langsung mundur, mendorongnya dengan kuat. "Apa-apaan kamu, Dani?" Keiza, yang saat itu masih kecil, mulai menangis melihat ketegangan antara aku dan Dani. Tangisan Keiza rupanya menarik perhatian tetangga. Dalam beberapa menit, warga berdatangan ke rumah. Mereka melihat Dani berdiri terlalu dekat denganku, sementara aku terlihat terkejut. Situasi yang terjadi di depan mata mereka terlalu mudah disalahartikan. Mereka langsung berpikir yang terburuk. Seorang wanita yang ketahuan bersama pria yang bukan suaminya di dalam rumah, begitulah mereka melihatnya. "Ini apa-apaan?" Suara salah satu tetangga bergema di udara, mengundang lebih banyak orang untuk berkumpul di luar rumah. Aku mencoba menjelaskan, "Ini tidak seperti yang kalian pikirkan, Dani." Namun suara-suara warga menenggelamkan kata-kataku. "Kami mendengar anakmu menangis. Kamu pasti sedang selingkuhkan," tuduh seorang ibu-ibu yang berdiri di depan kerumunan. Keadaan semakin kacau. Tetangga-tetangga mulai menghakimiku tanpa mendengarkan penjelasanku. Warga terus berdatangan, seolah-olah mereka sudah tahu apa yang sedang terjadi dan siap untuk membuat vonis tanpa bukti. Aku mulai merasa bahwa semua ini seperti jebakan, seolah ada seseorang yang mengatur agar situasi ini terjadi. Dan benar saja. Beberapa saat kemudian, di tengah kerumunan yang mulai memanas, Ricky muncul. Wajahnya tampak pucat, seolah-olah ia sangat terpukul. Dengan mata penuh kepura-puraan, ia mendekatiku. "Dani, sedang apa kamu di sini? Apa yang terjadi di sini, Karin?" Teriaknya dengan nada marah bercampur kekecewaan, matanya menatapku tajam seolah-olah aku adalah penjahat di hadapannya. Aku juga saat itu kaget kenapa Ricky tiba-tiba di sini. "Ricky, aku bisa jelaskan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan," kata Dani. "Kamu selingkuh dengan istriku dan..." kata Ricky marah. "Istrimu yang mulai dulu, Ricky," kata Dani tegas. "Bohong, justru kamu yang ingin." Aku berusaha berbicara, tapi suaraku tertahan di tenggorokan ketika Ricky memotongku dengan dingin. "Diam kamu, wanita murahan. Kamu tega menghancurkan rumah tangga kita? Di depan Keiza? Di rumah kita sendiri?" katanya dengan nada dramatis, membuat kerumunan warga yang menyaksikan menjadi lebih emosional. Warga mulai berbisik-bisik, dan beberapa dari mereka tampak begitu yakin dengan skenario yang mereka lihat. Ricky memainkan perannya dengan sempurna. Dia berdiri sebagai korban, suami yang terkhianati, sementara aku menjadi wanita yang salah di mata semua orang. Kemudian, dengan satu kalimat yang menghancurkan segala harapanku, Ricky melayangkan talak di hadapan kerumunan. "Karin, dengan ini aku menceraikanmu." Suaranya bergema keras di udara, membuatku tertegun. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Sementara kerumunan warga hanya bisa menyaksikan tanpa memberikan ruang untukku berbicara. Tidak ada seorang pun yang berpihak padaku. Tidak ada yang mau mendengarkan penjelasanku. Mereka semua terhipnotis oleh skenario yang telah dirancang dengan begitu apik. Ricky segera meminta tetangga dan Pak RT
untuk menyaksikan kalimat talak perceraian itu. Sementara aku hanya bisa berdiri diam dengan hati yang hancur. Setelah semuanya selesai, Ricky berbalik, tidak lagi melihat ke arahku. Seakan aku hanya noda dalam hidupnya yang harus ia hapus. Pagi harinya, aku dipaksa keluar dari rumah. Sesuai perjanjian pranikah yang telah kami buat, sebuah perjanjian yang dulu kupikir hanyalah formalitas, rumah itu sepenuhnya milik Ricky. Aku tidak memiliki hak sedikit pun atasnya. Dengan Keiza yang terus menangis di pelukanku, aku hanya bisa merasakan kehancuran total. Tidak ada tempat untukku dan anakku. Ricky mengambil segalanya dariku. Rumahku, reputasiku, dan rasa hormat yang dulu kumiliki di lingkungan ini. Dengan berat hati, aku mengemas barang-barangku yang tersisa dan meninggalkan rumah yang pernah menjadi tempat berlindungku. Aku membawa Keiza ke rumah orang tuaku, satu-satunya tempat yang bisa kutuju saat ini. Namun, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Luka yang ditinggalkan Ricky begitu dalam, dan aku tidak tahu bagaimana aku bisa kembali bangkit. Di rumah orang tuaku, aku hanya bisa merenung dan mencoba menyusun kembali potongan-potongan hidupku yang hancur. Namun satu hal yang pasti, aku tahu Ricky dan Dani belum selesai denganku. Mereka sudah menghancurkan hidupku. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka terus menginjak-injak harga diriku. Pertanyaan terbesarku sekarang adalah, apa langkah mereka selanjutnya? Dan bagaimana aku bisa membalasnya? Setelah perceraian yang menyakitkan itu, duniaku terasa runtuh. Namun, Keiza, putri kecilku, menjadi alasan utama aku untuk terus bertahan dan bangkit. Melihat senyumnya setiap hari memberiku kekuatan untuk tidak terpuruk. Aku tahu bahwa aku harus melanjutkan hidup, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk Keiza. Dengan tekad yang kuat, aku kembali fokus pada butikku yang sempat terabaikan. Awalnya, sangat sulit untuk memulai kembali. Namun, dengan dukungan penuh dari orang tuaku, terutama ibu yang selalu menyemangatiku, perlahan butikku kembali bangkit. Karin, hidupmu tidak berakhir di sini. Kamu bisa mengatasi ini. Keiza butuh ibunya yang kuat, katanya setiap kali aku mulai kehilangan harapan. Selain keluargaku, ada Sarah, sahabat yang dulu mencomblangkan aku dengan Ricky. Ia merasa sangat bersalah setelah mengetahui apa yang terjadi dalam rumah tanggaku. Sarah lah yang selalu ada di sampingku, membantu mengelola butik dan memberikan ide-ide kreatif untuk menarik lebih banyak pelanggan. Aku benar-benar menyesal, Karin. Kalau saja aku tahu siapa Ricky sebenarnya, aku takkan pernah mengenalkan dia padamu, katanya dengan raut wajah menyesal. Berkat kerja keras dan dukungan mereka, butikku mulai tumbuh pesat. Koleksiku yang terdiri dari pakaian kasual hingga busana pesta mulai dikenal di kalangan pelanggan. Bahkan, permintaan mulai datang dari luar kota. Aku juga mulai memberanikan diri untuk merambah pasar online, dan itu membuat bisnis menjadi lebih berkembang. Keiza sering bermain di sudut ruang kerjaku, melihat ibunya bekerja keras, dan itu menjadi motivasiku untuk terus melangkah maju. Sementara hidupku mulai berangsur membaik, aku sesekali mendengar kabar tentang Ricky. Tak lama setelah perceraian kami, ia menikahi Lisa. Kehidupan mereka terlihat penuh kemewahan. Mereka sering berpesta dan membeli barang-barang mewah. Dari luar, seolah-olah mereka menjalani kehidupan yang sempurna. Namun, meski kabar itu tidak lagi mengguncangku seperti dulu, ada sesuatu yang masih menggangguku. Perasaan bahwa semua ini adalah bagian dari rencana besar yang sudah dirancang Ricky sejak lama. Suatu sore, Sarah datang ke rumahku. Wajahnya tampak tegang, seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia katakan tetapi ragu. Setelah beberapa menit berbasa-basi, akhirnya ia mulai bicara. Karin, ada sesuatu yang harus kamu ketahui, kata Sarah dengan nada serius. Aku menatapnya dengan rasa penasaran dan sedikit cemas. Apa itu? Sarah menatapku dengan mata penuh penyesalan sebelum akhirnya mengungkapkan rahasia yang mengejutkan. Aku mendengar dari seorang teman, dan aku yakin ini benar.
Semua yang terjadi antara kamu dan Ricky, itu direncanakan dari awal. Perceraian, tuduhan perselingkuhan, semuanya. Itu akal-akalan Ricky agar dia bisa mengambil rumah dan harta yang kalian miliki. Hatiku berhenti sejenak. Apa maksudmu? Sarah, apa yang kamu bicarakan? Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi Ricky sudah lama merencanakan ini bersama Lisa. Mereka menjebakmu, membuat semua orang berpikir bahwa kamu yang berselingkuh. Padahal kenyataannya dia yang mengkhianatimu. Semua itu dilakukan agar dia bisa menceraikanmu tanpa kehilangan apapun. Bahkan, aku dengar dari beberapa teman lama kita bahwa rumah dan aset kalian sudah ia alihkan ke namanya sebelum kalian resmi bercerai. Perkataannya menghantamku seperti pukulan keras. Seketika, semua kecurigaanku selama ini terjawab. Ricky dan Lisa, ternyata sejak awal mereka merencanakan semuanya. Pengkhianatan yang aku rasakan begitu dalam ini ternyata bukan kebetulan, melainkan hasil dari skenario licik yang mereka bangun bersama. Aku terdiam beberapa saat, mencoba mencerna kenyataan pahit itu. Jadi, ini semua benar-benar rencana mereka? Semua pengorbanan dan rasa sakit yang aku alami, hanya untuk keuntungan mereka. Sarah mengangguk, menahan air mata. Aku benar-benar minta maaf, Karin. Kalau saja aku tidak mengenalkan Ricky padamu, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Aku menggenggam tangan Sarah dan menatapnya dengan tenang. Ini bukan salahmu, Sarah. Kamu tidak tahu. Aku juga tidak tahu. Ini semua permainan mereka, dan mereka akan mendapat balasannya suatu hari nanti. Meskipun hatiku kembali terluka dengan pengungkapan ini, ada perasaan lega yang perlahan muncul. Setidaknya, sekarang aku tahu kebenarannya. Semua tuduhan palsu, fitnah, dan pengkhianatan itu bukan karena kesalahanku. Kini aku bisa melangkah maju tanpa bayang-bayang keraguan atau rasa bersalah. Dengan dukungan Sarah, keluargaku, dan teman-teman setiaku, aku semakin fokus pada pekerjaanku dan masa depan Keiza. Butikku semakin maju, bahkan mulai dikenal lebih luas. Aku berhasil membuka cabang baru dan memberanikan diri mengikuti pameran fashion di beberapa kota besar. Setiap langkah yang kuambil membawaku lebih dekat pada kesuksesan yang aku impikan. Di dalam hati, aku tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Ricky dan Lisa mungkin bisa berpura-pura bahagia di hadapan orang-orang, tapi kebohongan mereka akan terungkap pada waktunya. Dan saat itu terjadi, aku sudah akan jauh melangkah, meninggalkan semua kepahitan itu di belakang. Aku bukan lagi Karin yang lemah dan mudah dimanipulasi. Aku adalah seorang ibu yang kuat, seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan. Kini, bersama Keiza, aku akan terus melangkah maju, membangun masa depan yang lebih cerah, bebas dari bayang-bayang Ricky dan segala tipu dayanya. 3 tahun berlalu sejak perceraian yang penuh kepahitan itu. Hidupku yang dulu terasa hancur, kini sudah mulai kembali stabil. Butikku berkembang pesat, dan Keiza tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar. Perlahan, aku mulai menemukan kembali ketenangan dalam hidupku, meskipun bayang-bayang pengkhianatan Ricky dan Lisa masih sesekali menghantui pikiranku. Namun, suatu sore, ketika aku sedang mengurus pesanan di butikku, Sarah datang dengan wajah yang tampak serius. Ia memang selalu menjadi informan setiaku, terutama soal kabar Ricky. Ia tahu betul betapa sulitnya aku menerima kenyataan bahwa Ricky dan Lisa berkhianat dengan begitu licik. Karin, ada kabar baru soal Ricky, kata Sarah, duduk di depan meja kerjaku. Aku menoleh dengan rasa penasaran. Apalagi kali ini? Rumah yang pernah kamu tempati dengan Ricky sudah dijual. Mereka terlilit hutang besar. Aku dengar, Ricky dan Lisa sering berjudi online, dan hutangnya makin menumpuk sampai-sampai mereka harus menjual rumah itu. Aku terdiam sejenak, mencerna informasi itu. Rumah yang dulu menjadi saksi kebahagiaan sekaligus kehancuranku kini telah berpindah tangan. Ironis.
Mereka benar-benar sudah kehilangan semuanya. Ya? Tanyaku dengan nada datar. Sarah mengangguk. Iya. Aku dengar mereka hidup dalam kemewahan yang palsu. Mobil mewah, pesta-pesta, barang-barang mahal, semua itu ternyata didanai oleh hutang dan judi. Sekarang, mereka tidak punya apa-apa lagi. Rasa puas aneh mengisi hatiku, meskipun aku tidak ingin merayakan penderitaan orang lain. Namun, setelah semua yang terjadi, sulit rasanya untuk tidak merasakan bahwa ini adalah karma yang tepat bagi mereka. Ricky dan Lisa, yang pernah menjebakku, menipu, dan mencuri segalanya dariku, kini jatuh ke dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Sarah melanjutkan, aku dengar mereka sudah tidak bisa tinggal di kota lagi. Mereka pindah ke tempat yang lebih murah, mungkin untuk bersembunyi dari orang-orang yang menagih hutang. Aku menghela napas panjang. Mereka dapat apa yang pantas mereka dapatkan. Aku hanya berharap ini menjadi pelajaran bagi mereka. Meskipun jujur saja, aku tak yakin Ricky akan pernah benar-benar berubah. Dalam hati, aku merasa ada keadilan dalam situasi ini. Meskipun luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh, karma tampaknya bekerja sesuai dengan caranya sendiri. Ricky dan Lisa mungkin telah menikmati hasil pengkhianatan mereka dalam waktu singkat, tapi pada akhirnya, semuanya runtuh. Beberapa hari setelah kabar itu, aku memutuskan untuk lewat di depan rumah lama kami. Rasa penasaran membawa langkahku ke sana, ingin melihat langsung bagaimana keadaan rumah yang dulu menjadi tempat penuh kenangan itu. Saat tiba di sana, rumah besar itu tampak kosong dan suram. Tidak ada lagi tawa atau cahaya di dalamnya. Hanya bayang-bayang kehampaan yang menyelimuti. Aku hanya berdiri di luar pagar, mengingat masa-masa ketika aku masih tinggal di sana bersama Ricky dan Keiza. Dulu, rumah ini terasa hangat dan penuh harapan. Namun kini, rumah itu tak lebih dari bangunan kosong yang menyimpan kenangan pahit. Keiza, yang ikut bersamaku sore itu, bertanya dengan polos, "Mama, ini rumah kita dulu, ya?" Aku mengangguk sambil tersenyum tipis. "Iya, sayang. Ini dulu rumah kita. Tapi kenapa kita nggak tinggal di sini lagi, Ma?" Tanyanya lagi, matanya penuh rasa ingin tahu. Aku berlutut di hadapannya, memegang kedua tangannya dengan lembut. Karena sekarang, kita sudah punya rumah yang lebih baik, yang penuh dengan kebahagiaan dan cinta. Rumah yang dulu ini sudah bukan milik kita lagi. Keiza hanya tersenyum, seolah mengerti meskipun usianya masih kecil. Yang penting kita sama-sama, ya, Ma. Air mata menetes di sudut mataku, tetapi aku tersenyum. Betul sekali, sayang, yang penting kita selalu bersama. Aku bangkit, menggenggam tangan Keiza erat-erat, dan kami berjalan menjauh dari rumah itu. Di belakangku, rumah besar itu perlahan-lahan menghilang dari pandanganku. Dengan langkah yang mantap, aku meninggalkan masa lalu yang pahit, dan melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Tak peduli seberapa keras Ricky dan Lisa berusaha membangun kebahagiaan palsu, aku tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa memiliki apa yang aku miliki sekarang. Kedamaian, cinta sejati dari keluarga, dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang atau kebohongan. Hidupku kini tidak lagi dibayang-bayangi oleh pengkhianatan mereka. Aku telah membuktikan bahwa meskipun jatuh, aku bisa bangkit lagi. Karma mungkin telah menghantam Ricky dan Lisa, tapi aku telah bangkit menjadi lebih kuat dari sebelumnya.